Baik, kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya ibu-ibu, di pertemuan yang keberapa ini ibu-ibu ya? Ke-6 ya. Masya Allah, ke-6 ya. Sudah mau pertemuan 1,5 bulan ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita yang kelak akan menjadi saksi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya ibu ya. Terlebih lagi di hari ini adalah hari Jumat, hari yang diberkahi ya, hari yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan ya. Karena alhamdulillah kajian kita ini kita laksanakan di hari yang mulia ini, dan kemudian kita juga alhamdulillah sedang atau bahkan mungkin baru memasuki hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, satu bulan yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, satu bulan yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalaulah ya ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat atau bahkan kita sendiri mungkin ketika memasuki atau detik-detik memasuki bulan suci Ramadan, kita bersemangat untuk beribadah ya, meningkatkan amal ibadah ya, terutama yang zahir, yang kelihatan, yaitu ibadah salat. Banyak sebagian kaum muslimin berbondong-bondong untuk memasuki masjid Allah Subhanahu wa taala di awal Ramadan ya, karena mereka meyakini dan mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ya, amal kebaikan dan kebajikan seorang hamba di bulan suci Ramadan. Kenapa mereka melakukan demikian? Sekali lagi, karena mereka paham, ibu ya. Karena mereka mengetahui ternyata bulan suci Ramadan adalah bulan diberikannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian atau telah didatangkan kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Al-mubarak atau al-barakah artinya apa ibu? Keberkahan itu artinya apa? Ibu sering mendengar atau mendapatkan doa ya. Apa ibu sering ibu doa? Barakallahu fiik, itu ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kalian. Nah, kadang saya mau tanya,
hiya al-barakah. Apa itu yang dinamakan dengan barokah? Ibu sering mendoakan, ya berkah Ustaz gitu ya. Apa arti berkah? Aywa. Al-barakah bimana kathratul khair atau ziyadatul khair. Yang disebut dengan keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan atau banyaknya kebaikan. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ya doa atau kita mendoakan orang lain barakallahu fik, maksudnya mendoakan agar mereka mendapatkan banyak kebaikan ya. Baik. Ya, ini bulan Dzulhijjah juga. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian rahimahullah. Bulan Dzulhijjah pula sebenarnya bulan yang tidak kalah dengan bulan suci Ramadan. Ya, bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Dzulhijjah ini termasuk satu dari bulan apa? Bulan haram. Itu bulan yang mulia, bulan suci ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat apa kemarin? At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah. Silakan Ibu buka kalau ada Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan ya, jumlah bilangan bulan-bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 12 syahra. Berapa Ibu 12? 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ciptakan bulan-bulan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'ah. Arba'ah di mana? 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Bulan yang mulia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rincian 4 bulan tersebut di ayat yang mulai ini, surat At-Taubah ayat 36. Namun dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun mutawaliyatun. Ya, bulan-bulan haram tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 bulan yang berturut-turut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara rinci 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ya, 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini bulan kedua Ibu. Ya, 1 bulan sudah kita lewati. Ya. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini baru kita masuk di tanggal awal ini ya. Dan satu lagi bulan apa? Rajab. Ya, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, Jumadal akhir maksudnya, wa Sya'ban, dan di antara bulan Sya'ban ada bulan Rajab ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, keutamaan bulan Dzulhijjah ini secara khusus juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Atau kama qala Nabi yakni al-ayyamul ashri. Jadi Nabi SAW mengatakan seperti ini Ibu, tidaklah amalan soleh itu dilakukan
akan menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan itu dilakukan di hari-hari ini. Nah gitu ya. Au fima ma'na. Yani apa? Al-ayyamul ashri, yaitu hari ke-10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Ketika para sahabat mendengar ini, tidaklah amalan dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari ini itu merupakan amalan-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah itu juga mengalahkan pahala jihad fisabilillah? Karena para sahabat mengetahui amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling tinggi adalah jihad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi, mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari yang 10 ini lebih Allah cintai, maka para sahabat lantas bertanya, apakah jihad juga dikalahkan? Seperti itu kurang lebih ya pertanyaannya. Qala, maka apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Walal jihadu fisabilillah. Begitu juga jihad itu digalakkan. Ya, subhanallah. Berarti memang amalan-amalan di hari-hari ini adalah hari-hari yang amalan yang mulia, ibu-ibu. Sampai jihad pun sampai tidak bisa mengalahkannya. Namun memang Nabi SAW menjelaskan dan melanjutkan ayat hadis ini. Ya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai' au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang yang keluar, ya, kharaja bi nafsihi wa malihi, artinya keluar untuk apa? Untuk jihad, dengan hak jiwanya, dengan hartanya, falam yarji, namun orang ini tidak pulang. Ya, min dzalika bi syai', artinya apa-apa yang tadi dibawa, jiwanya, raganya, kemudian hartanya dibawa untuk berjihad, tapi dia tidak pulang, alias apa, Ibu? Syahid. Nah, kalau yang seperti ini yang tidak bisa dikalahkan. Ya. Orang yang seperti ini, jihad seperti inilah yang tidak bisa dikalahkan pahalanya, Masya Allah, ya. Maka ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika membawakan hadis yang mulia ini, ya, menganjurkan sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal soleh di hari-hari ini. Hari-hari ini, ibu ya, amal soleh di antaranya adalah berzikir, kemudian takbir mutlak, ya. Takbir mutlak tahu ibu? Takbir yang waktunya tidak ditentukan. Ibu takbir di jalan, di rumah, gitu ya. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Iya, dengan takbir yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh di hari-hari ini sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10-nya nanti takbir mutlak, takbir muqayyad. Karena ditentukan di waktu-waktunya. Seperti itu, ya. Dan di antara amalan-amalan juga adalah amalan apalagi selain berzikir, memperbanyak amalan yang lain. Amal soleh, sedekah dan seterusnya. Bertaubat. Kemudian juga amalan yang tidak kalah, ya, adalah amalan haji dan umrah. Kalau bisa di bulan-bulan Dzulhijjah ini, ya. Insyaallah ibu dan daftar haji kan? Niatin ya. Iya, niatin ibu-ibu ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menginjakkan kedua kaki kita di tanah haram sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti harta kita yang kita kumpulkan dengan jerih payah yang luar biasa mendatangkan manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kenikmatan di dunia ini, ya, tapi mendapatkan kenikmatan yang kelak akan kita rasakan di hari akhir, itu hari kiamat, ya. Kemudian juga berkurban. Jika ibu, bapak di rumah itu meniatkan untuk berkurban, maka dari sekarang sudah ada larang-larangan, ya. Tidak boleh mencukur rambut dan kuku, ya. Kecuali uzur. Kecuali ada uzur. Kulit juga nggak boleh, ya, dicobek-cobek, ya. Dan seterusnya. Baik, termasuk amalan yang soleh insyaallah di pagi yang mulia ini, dan ini sudah masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah,
majelis yang diberkah ini mudah-mudahan termasuk amalan yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan di pagi hari mulai ini, yakni melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai masuk di jilid 2 di bab 2 ya. Bab 2 mengenai apa judulnya Ibu? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub ya. Ini judul aslinya ya. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Ya, dan dosa-dosa yang digugurkannya. Dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala kemarin kita sudah bacakan satu persatu ibu ya. Ada berapa dalil nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 dalil yang sudah kita bacakan kemarin ya. Silakan ibu bisa baca sendiri-sendiri. Saya hanya mengulang sedikit agar lanjut dengan materi sebelumnya. Setelah kita mengetahui tentang makna dari tauhid, hakikat tauhid, kedudukan tauhid ya, maka di bab kedua ini adalah mengenai fadlut tauhid, keistimewaan tauhid, keistimewaan orang yang memiliki tauhid ya, memiliki tauhid ibu-ibu nikmatullah subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui makna dari tauhid dan kemudian kedudukan tauhid yang begitu tinggi ya, hakikat tauhid, maka di bab kedua ini kita diperkenalkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala untuk mengetahui keistimewaan, apa sih manfaat ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi kita sehingga kita harus mengetahui keutamaan tauhid. Jadi kita nanti ingin mencapainya ya, atau motivasi agar istiqomah di atas tauhid karena keutamaan dan keistimewaannya begitu besar. Seperti itu kurang lebih. Yang sudah kita pelajari atau kita jelaskan mengenai bab ini, yakni kemarin kita jelaskan bahwa bab 2 ini fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunubi, yakni bab yang menjelaskan atau bab penyempurna ya, lanjutan dari bab sebelumnya ya, menyebutkan atau akan memberikan penjelasan tentang keistimewaan. Jadi lanjutan dari bab sebelumnya. Setelah kita mengetahui makna tauhid, hakikat tauhid, kedudukan tauhid, maka kita ingin diperkenalkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala adalah keistimewaan orangnya memiliki sifat tauhid ini. Maka yang pertama kita jelaskan kemarin bahwa dari judulnya fadlu tauhid wa ma, kemarin kita sebutkan ma di sini, wa ma yukaffiru minadz dzunub, wa ma di sini itu ada 2 penafsiran ya. Yang pertama adalah bimakna al-mausulah, yakni artinya maknanya senada dengan lafaz alladzi. Ibu tahu makna alladzi ya, yang, maknanya itu yang ya. Alladzi itu artinya kurang lebih yang ya. Sehingga makna dari fadlu tauhid wa ma yukaffiru dzunub bisa diganti fadlu tauhid walladzi yukaffiru minadz dzunub. Kalau kita maknai secara bahasa kita, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid itu. Ini makna dari kalau ma itu mausulah. Ada yang kedua yaitu ma bimana masdariyah. Kemarin kita sebutkan. Sehingga judulnya menjadi begini, fadlu tauhidi wa takfiruhu dzunuba, yang artinya keutamaan tauhid dan tauhid menggugurkan dosa-dosa. Dari 2 penafsiran ini, ibu-ibu nikmatullah subhanahu wa ta'ala, sepertinya yang lebih utama ini dari syarah ini ya, adalah makna yang kedua. Jadi fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub,
itu maknanya adalah apa? Fadlu tauhid wa takfiruhudz dzunub. Keutamaan tauhid dan menggugurkan dan dosa-dosa, dan tauhid menggugurkan dosa-dosa, seperti itu. Baik, ini yang sudah kita jelaskan kemarin, dan paling terakhir kita menyebutkan insyaallah di bab kedua ini ada dua bahasan. Yang pertama adalah tentang fadlu tauhid itu sendiri. Keutamaan tauhid itu sendiri. Bab atau bahasan yang kedua adalah wama yukaffiru minadz dzunub, atau tauhid adalah penggugur dosa-dosa. Ya, baik. Yang perlu kita ketahui Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keutamaan tauhid itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa saja. Ya. Jadi keutamaan tauhid itu tidak hanya menggugurkan dosa saja, akan tetapi keutamaan-keutamaan yang lain dari tauhid itu banyak ibu-ibu. Ya. Banyak, bukan hanya menghapuskan dosa-dosa. Tapi keutamaan-keutamaan yang lain dari tauhid itu juga banyak. Hanya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala adalah bisa menggugurkan tauhid, menggugurkan dosa. Seperti apa yang lain? Seperti fadlu tauhid, selain dari menggugurkan dosa, juga orang yang memiliki sifat tauhid atau memiliki tauhid ini, dia akan mendapatkan jaminan, mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sebuah hadis, ya, fima makna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As'adun nas yaumal qiyamah. Pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabatnya, siapa orang yang paling berbahagia? Atau Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nas yaumal qiyamah bi syafa'atik au fi ma'ana? Siapakah orang yang paling bahagia wahai Rasulullah SAW di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatmu? Nah, ini pun akan ada bab tersendiri tentang syafaat, ya. Maka Nabi SAW menjawab apa? Fima makna as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan bi nafsi atau kama qala Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapakah orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ikhlas dalam jiwanya. Ini berarti ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan jujur, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan syafaat. Sekalipun kita tidak menggebu-gebu meminta, atau bahkan kadang-kadang kita mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Namun ketika kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala otomatis akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Bahkan ini merupakan syarat orang yang menerima syafaat Nabi SAW, mereka orang yang mentauhidkan Allah. Jadi jangan berharap orang yang tidak mentauhidkan Allah akan mendapatkan syafaat, tidak mungkin. Karena nanti pun akan dibahas ibu syarat-syarat menerima atau mendapatkan syafaat. Ya, ada 3 kurang lebih, ya, kita akan jelaskan di babnya insyaallah, ya, di babnya insyaallah. Namun di antaranya adalah orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, dan ya ini atas izin Allah tentu, ya. Itu adalah orang yang diridhoi Allah. Nah ini ibu nih, ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW, melalui makhluk yang lain, melalui dari Al-Qur'an, ya, melalui yang lain, ya, dari Al-Qur'an dan seterusnya, itu ternyata mereka orang-orang yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Sekarang kita tanyakan, siapakah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah orang yang mentauhidkan Allah. Jadi orang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak mungkin Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho, nggak mungkin Allah kasih syafaat. Jadi banyak orang mengatakan, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi, sedangkan dia tidak mengikuti Nabi. Bagaimana bisa mendapatkan syafaat? Maka subhanallah ya, nanti saya insyaallah al-bayan kita akan jelaskan di babnya ya tentang syafaat. Namun saya sampaikan di sini, di antara keutamaan tauhid, keistimewaan tauhid selain dari tadi menggugurkan dosa-dosa, namun juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Kemudian juga manfaat yang lain adalah dakhalal jannah. Mereka lah orang yang mentauhidkan Allah itu akan diberikan keutamaan, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini akan jelas lagi di bab ketiga insyaallah. Coba Ibu lihat bab ketiga, apa itu judulnya? Bab ketiga judulnya adalah Masya Allah ya. Judulnya adalah min hak ya. Di antara hak tauhid adalah mereka akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Subhanallah. Nanti akan kita bahas di sananya. Jadi indah sekali, nyaman sekali kita dalam hati kita ketika memiliki sifat tauhid ini. Kalau kita sudah menjadi orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Masya Allah. Nanti ya, ini bab, makanya Ibu agendakan jangan sampai hari Jumat itu, kalau memang ada, kecuali ada udzur ya, ada udzur mah saya nggak bisa, nggak apa-apa, sakit atau ada apa. Tapi kalau tidak, mohon agendakan ya, jangan sampai nanti kelewat, karena memang bahasan-bahasan dari penjelasan para ulama ini subhanallah ya, menggugah hati kita dan menyemangati kita. Baik. Dan judul bab tersebut itu termasuk dalam atful khas alal am. Ini Ibu. Atful khas alal am. Artinya apa ya atful khas? Menggandengkan sesuatu yang khusus. Ya. Kemarin kita sampaikan begini Bu ya, saya ingatkan kembali. Kan fadlu tauhid, keutamaan tauhid itu kan banyak Ibu ya. Keutamaan tauhid itu banyak. Tadi disebutkan bisa menghapus dosa, bisa memasukkan ke surga, kemudian bisa memberikan ya jaminan orang yang mentauhidkan Allah itu akan diberikan syafaat dan yang lainnya. Namun kenapa muallif rahimahullah taala itu menyebutkan di bab ini tauhid itu menghapuskan dosa-dosa itu disebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus. Kenapa? Nah, sekali lagi mungkin saya pernah menjelaskan atau pernah ya menjelaskan bahwa ketika lafaz khusus itu digandengkan dengan lafaz umum, atau lafaz khusus itu disebutkan dengan dibanding dengan lafaz khusus disebutkan setelah umum, maka ini menunjukkan sesuatu yang khusus itu adalah merupakan hal yang penting. Ya di bab 1 kita jelaskan kemarin yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Isra ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan bahwa anjuran dan perintah Allah kepada kita agar kita mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan kemudian menggandengkan dengan apa? Dengan lafaz khusus wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Artinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsana ini adalah merupakan hal yang penting. Demikian juga ini Ibu nikmatullah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan bab fadlu tauhid wa may yukaffiru minadz-dzunub itu masuk terhadap ke dalam bab atful khas alal am, menggandengkan hal yang khusus kepada yang umum ya, karena menggugurkan dosa itu bagian dari fadlu tauhid.
Namun kenapa mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sendiri? Ya. Nah, ini menyebutkan keutamaan tauhid menggugurkan dosa-dosa, tidak menyebutkan yang lain. Inilah ya makna karena pentingnya keutamaan yang satu ini, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Karena memang keutamaan yang lain, ibu-ibu, jadi keutamaan yang lain selain menggugurkan dosa ini, itu dibangun dari keutamaan yang satu ini. Begini ibu ya, saya sebutkan ini. Saya mau tanyakan, kapan orang akan dimasukkan ke dalam surga ibu? Ketika dia tidak mendapatkan, tidak mempunyai dosa. Iya ibu ya. Jadi sekali lagi gini, keutamaan yang lain tentang tauhid, keutamaan yang lain maksudnya selain dari menggugurkan dosa ya, itu dibangun dari keutamaan yang satu ini. Saya contoh, siap kalau ada pertanyaan, kapan orang akan dimasukkan ke dalam surga? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghilangkan dosa dia. Begitu ibu ya. Kita nggak tahu apa dicemplungin neraka dulu, alhamdulillah ya, atau memang langsung diberikan ampunan oleh Allah. Artinya gini, syarat seseorang mendapatkan surga itu adalah orang yang sudah bersih dari dosa. Jadi makanya gini, keutamaan yang lain itu dibangun dari keutamaan yang satu ini, yaitu digugurkan dosanya. Orang dimasukkan surga kalau dosanya udah nggak ada. Karena nggak mungkin orang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dia masih memiliki dosa, walaupun sekecil apapun tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan kapan seseorang itu akan mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, ya kan? Kapan seorang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Dan ini pun akan dibangun dari hal ini, ya. Kecuali mereka lah, tadi disebutkan orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah orang yang diridhoi. Artinya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kesyirikan. Ketika dia sudah bertobat dari kesyirikan, tentu dia berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, kita akan sebutkan dari sisi pendalilannya di mana ya. Yani yang pertama di surat apa itu? Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah ini Bu ya. Kalau di sini mana dari kezaliman itu di dalam kurung apa? Kesyirikan. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Baik ya. Ayat yang mulia ini, ibu-ibu nikmatullah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dan tidak mencampur adukan keimanan yang benar mereka ini dengan perbuatan kesyirikan, maka mereka akan diberikan istimewa, mereka akan diberikan keutamaan. Apa? Mereka akan diberikan penjagaan, mereka akan diberikan keamanan, mereka juga akan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara garis besar seperti ini. Namun memang ada beberapa pembahasan ibu-ibu nikmatullah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ayat yang mulia ini. Di ayat 82 surat Al-An'am. Baik, yang pertama ibu-ibu. Ayat yang mulia ini, terutama di ayat yang mulia ini adalah penghujung dari ayat-ayat yang menceritakan tentang perdebatan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Jadi kita jelaskan ini tentang ayat yang mulia ini Bu ya, di surat Al-An'am 82 ini. Ternyata ayat ini adalah ayat penghujung.
mengenai apa? Menceritakan tentang perdebatan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan siapa, Ibu? Dengan kaumnya yang menyembah siapa? Menyembah apa? Menyembah berhala. Ada menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari mereka. Jadi menyembah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menyembah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang, bulan, matahari. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat-ayat sebelumnya, Ibu. Di ayat 75 ya, surat Al-An'am nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat, ya, keagungan Allah maksudnya, yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu, itu berdebat dengan kaumnya, ya, itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik nih. Ibu pernah mendengar mungkin ya kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Katanya itu ya? Sebenarnya bukan. Itu adalah pendapat dari siapa ya? Dari kaum falsafiyah ya. Falasifah, maaf. Yang mereka itu mengatakan bahwa ini merupakan proses pencarian Tuhan Nabi Ibrahim. Oh, bukan ternyata. Jadi perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya itu, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanti disebutkan di sini ya. Oh, ini Tuhan saya mungkin yang gede, seperti itu ya. Ternyata hilang. Besok paginya kan, oh saya nggak mau Tuhan saya kok ngilang. Oh, ini lagi lebih gede lagi matahari. Ternyata sorenya ngilang. Saya tidak mau Tuhan saya itu ngilang. Seperti itu ya. Itu ayat-ayat ini yang mulai ini harus dijelaskan secara ya oleh para ulama. Jadi jangan dipikirkan sendiri. Kalau kita pikir sendiri ya tentu kita mengatakan, wah, Nabi Ibrahim proses pencarian Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi Ibu ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sebelum berdebat dengan kaumnya, Nabi Ibrahim itu mudah beriman dan memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahannya. Jadi tidak sebagaimana pendapat dari kaum falasifah tadi yang menyatakan bahwa Ibrahim itu sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda langit, gitu ya. Dan ini yang sering disebutkan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 76, ayat lanjutan tadi nih, 75, sekarang 76 sampai 78. Falamma janna alaihil lailu ra'au kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia mengatakan apa? Ini Tuhanku, bintang. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Itu ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian ketika dia Ibrahim melihat bulan terbit, maka ia mengatakan ini Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam di pagi harinya ya, maka dia mengatakan sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tuh kan? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, matahari muncul, maka dia mengatakan ini Tuhanku, hadza akbar, hadhihi akbar. Ini lebih hadza akbar, lebih besar. Matahari lebih besar ya. Maka tatkala matahari terbenam, dia berkata kepada kaumnya, Bapak Ibu, ya kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Rahmatullah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kaumnya bahwa tanda-tanda langit
tanda-tanda langit atau benda-benda langit tersebut, matahari, bulan, bintang, itu tidak pantas untuk dijadikan apa? Tuhan. Tidak pantas dijadikan tenggelam. Tidak pantas dijadikan sesembahan. Karena apa? Karena bisa hilang dan tidak bisa hadir pada saat itu. Begitu Ibu ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ingin menceritakan, menjelaskan kepada umatnya bahwa agar tidak atau jangan menyembah benda-benda langit tersebut. Karena benda-benda langit tersebut yang kecil, yang besar, sampai yang paling besar itu afal, ya. Itu hilang. Itu hilang. Ya, jadi jangan sampai ini dijadikan Tuhan oleh mereka. Itu sebenarnya. Jadi bukan kemudian tadi ada yang mengatakan bahwa oh, ini adalah ayat proses pencarian Tuhan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu ya. Selain itu, benda-benda langit tersebut itu juga beredar. Bisa terbit, tenggelam sesuai waktunya. Yang ini menunjukkan bahwa benda-benda langit itu diatur, bukan mengatur. Begitu Ibu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin menjelaskan kepada kaumnya, umatnya, bahwa benda-benda yang lain, benda-benda langit tersebut, bintang, bulan, matahari, itu ternyata beredar, berputar, terbit, tenggelam. Ini menunjukkan bahwa benda-benda yang langit yang mereka jadikan apa? Jadikan sesembahan itu ternyata bukan mengatur, tapi diatur. Oleh karena itu jika memang benda-benda langit itu diatur, pasti ada yang mengatur. Maka yang mengatur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, untuk menyampaikan itu, subhanallah, sebaik-baik metode dakwah. Ya. Di ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini memang ayatnya tadi saya sebutkan, ayat Al-An'am 82 itu ternyata bagian ujung kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya, seperti itu ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjelaskan kepada kaumnya bahwa yang berhak disembah oleh mereka itu adalah yang menciptakan langit dan bumi ini dan beserta isinya, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Itu maksudnya ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam itu ingin menjelaskan kepada kaumnya itu jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang, jangan menyembah matahari, karena semua itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan menganjurkan atau mendakwahkan agar mereka itu menyembah kepada yang menciptakan semua itu, yang menciptakan bulan, menciptakan bintang, yang menciptakan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam surat Al-An'am ayat selanjutnya 80 sampai 81. Ya. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, ya, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Jadi seperti ini ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Ibrahim itu menakut-nakuti awalnya. Menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu menakut-nakuti karena Nabi Ibrahim itu mencela misalkan ya, gara-gara mencela sesembahan-sesembahan mereka. Artinya ini itu makhluk, ini itu diatur, bisa terbit, bisa tenggelam, bisa hilang, bisa muncul. Ini nggak berhak untuk dijadikan Tuhan, seperti itu. Tapi kemudian umatnya Nabi Ibrahim itu mengancam dan menakut-nakuti
nanti kalau engkau itu ya menyebutkan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi Ibrahim itu, maka engkau akan begini dan begini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu bukan, ya, artinya Nabi Ibrahim tidak takut. Nabi Ibrahim itu tidak takut dengan apa yang mereka sangkakan. Ya, yang membuat madharat, yang membuat manfaat itu siapa? Kan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka ibu-ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka justru Nabi SAW itu membantah mereka dan sekaligus menjelaskan kepada mereka yang seharusnya, ya, siapakah yang seharusnya ditakuti oleh kalian? Siapakah yang berhak merasa aman? Saya atau kalian? Tuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ada di buku ibu di surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang akan mendapatkan petunjuk. Jadi, ya, ayat yang mulai ini surat Al-An'am 82 itu dari cerita sebelumnya yang tadi saya sebutkan, ya, dari ayat 75, 76, 77 sampai 81. Jadi paham Ibu, ya? Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu awalnya adalah berdakwah kepada mereka agar mereka umatnya itu jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang, jangan. Karena yang mereka sembah itu ternyata bisa terbit, bisa tenggelam, bisa beredar, bisa ngilang, bisa muncul. Jadi secara logika pun ini pasti ada yang ngatur ini seperti ini, nggak mungkin dia ngatur sendiri, kan seperti itu. Maka disebutkan demikian. Namun malah mereka mengancam, menakut-nakuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau engkau itu, ya, mencela Tuhan-Tuhan kami akan begini. Namun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang aman, orang yang tidak akan diganggu oleh siapapun, itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud yang pertama ibu-ibu, yaitu disebut dengan kezaliman di sini adalah kezaliman sebagaimana tadi disebutkan bahwa kezaliman terhadap orang lain, ya. Nabi Ibrahim dianggap zalim kepada mereka. Baik, kemudian yang kedua, maksud dari kezaliman dari ayat mulai ini adalah kesyirikan ibu-ibu. Hal ini ditujukan oleh konteks dari ayat yang mulai ini. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang menjelaskan perbandingan antara kesyirikan dan tauhid. Membandingkan antara kesyirikan dan tauhid. Jadi seperti ini. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika 'alal muslimin, faqalu ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Qala laisa dzalika innama huwa syirku alam tasma'u ma qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Tatkala turun firman Allah ini, Bu, surat apa tadi? Al-An'am ayat 82. Ya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, itu, ya. Maka hal ini terasa berat oleh kaum muslimin. Nih Ibu nih, kalau dibaca teksnya nih, ya, secara tekstual nih, orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kalau dimaknai kezaliman secara harfiah, ya, secara zalim, ya. Maka para sahabat merasa apa? Ini berat katanya. Karena apa? Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah ayyuna la yudlimu nafsa. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzolimi diri sendiri? Seperti itu. Zolim, ya. Misalkan gini, misalkan seseorang, mana ada orang yang tidak pernah menzolimi sendiri? Kan terasa berat nih. Maka kata Nabi SAW, laisa dzalika innama huwa syirku. Yang disebut dengan zalim di sini itu bukan maksudnya seperti itu kata Nabi. Namun disebutkan
dzalika innama huwa syirku. Itu disebut dengan zalim dalam ayat mulai ini adalah kesyirikan. Alam tasmau, apa kamu tidak pernah mendengar? Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman alaihissalam? Luqman ya. Ada yang mengatakan Luqman itu nabi ya. Benar enggak? Ada yang mengatakan Luqman itu adalah nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Allah a'lam bishawab. Maka Luqman berkata, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dalam firman Allah ya, wahai putraku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, artinya gini, sama dengan perkataan Luqman dulu ya, bahwa syirik itu termasuk kezaliman, atau kezaliman itu termasuk syirik. Dalam ayat ini mulai itu digandingkan dengan ayat surat Luqman ya. Nanti ibu bisa baca surat Luqman. Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Ternyata Luqman mengatakan apa? Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Artinya gini ibu, ayat 82 surat Al-An'am ini, makna dari kezaliman yang dimaksud itu adalah bukan kezaliman yang diperasangkakan oleh para sahabat, menzalimi diri sendiri gitu ya. Tapi ternyata kezaliman yang dimaksud ini adalah kezaliman kesyirikan. Baik. Ini sisi dari pendalilan yang pertama di surat Al-An'am ayat 82 ya, 82 ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan sampai ya sampai ke dalil kelima nih. Dalil yang kedua yakni mengenai apa? Man syahida. Yani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahu al jannah ala ma kana minal amal. Artinya ibu-ibu bisa baca ya. Nah, begini ibu-ibu, di akhir dari hadis yang mulai ini, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, yang tidak bersekutukan dengan yang lainnya, bahwa dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dan dari ciptaannya, dan bersyahadat, bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu ada benar adanya. Maka di akhir hadis yang mulai ini mengatakan apa? Adakhalahul jannah ala ma kana minal amal. Mereka akan, orang yang memiliki sifat tadi, bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad dan seterusnya tadi ya, itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah perbuatnya. Jadi seperti ini ibu-ibu ni Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ala ma kana minal amal, lafaz terakhir itu memiliki dua penafsiran. Ya. Yang mananya apa tadi? Allah pasti akan memasukkan surga kepadanya sesuai dengan amal yang telah dilakukan. Nah, itu lafaz itu ya. Maksud yang pertama adalah Allah pasti memasukkan ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal mereka. Artinya gini, jika seseorang dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan selainnya ya, serta akidah-akidah yang lain disebutkan dalam hadis yang mulia tadi ini, yang kedua, ketiga, keempat, kelima tadi ya. Bersyahadat bahwa Nabi SAW adalah hamba dan utusan Allah, Isa adalah, dan seterusnya. Surga itu ada, neraka itu ada, itu akidah ya, keyakinan ya. Maka dia walaupun tidak punya amal ibu, ya pasti akan masuk surga. Ya, jadi makna dari yang pertama ini, ala maka naminal amal, pasti mereka akan diberikan masukan ke dalam surga dengan amalnya. Yang pertama maknanya adalah Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga bagi orang yang mentauhidkan Allah. Ciri-ciri orang tauhid Allah apa? Yang di hadis ini, bersyahadat A, bersyahadat B, bersyahadat C, bersyahadat D gitu ya tadi ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dalam kondisi apapun dengan amalnya, maupun amalnya sedikit maupun banyak. Namun memang bisa juga masuk surga secara langsung,
bisa juga masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Jadi meskipun amalnya kurang ibu-ibu, meskipun dia memiliki dosa-dosa, tapi bukan dosa syirik ya, bukan dosa kesyirikan, karena tauhidnya itu memiliki keagungan yang agung. Ini makna yang pertama ibu-ibu, ini Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini memaknai seperti itu. Seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki tauhid yang benar, tadi disebutkan ya, bersaksi bahwa. Kemudian menyucikan amalnya, apapun amalnya, mau amalnya banyak maupun sedikit, Allah akan masukkan dalam surga. Namun memang itu kehendak Allah, apakah langsung dimasukkan surga langsung atau mampir dulu ke neraka, faliyuzubillah. Ini makna yang pertama ya. Makna yang kedua, makna dari apa tadi kalimat adkhalahullahu bil jannah ala makana minal amal. Maknanya adalah Allah pasti memasukkan ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Maksudnya gini, ia akan masuk surga, akan tetapi kedudukan di surganya itu sesuai dengan amalnya. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat, benar ibu? Surga itu bertingkat-tingkat. Karena Nabi SAW itu bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah. Subhanallah ibu nih. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya di surga itu adalah ada 100 derajat. Jadi ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fisabilillah, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid fisabilillah. Ma baina darajatain kama bainas sama'i wal ard. Jadi antara derajat yang pertama dengan derajat surga yang kedua ibu-ibu, itu jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu berapa perjalanan ibu? Pernah ke langit? Pernah naik pesawat? Pernah. Tapi itu baru ibu kan misalkan naik pesawat samping kanan dan mikir itu ada apa? Awan ya. Yang pernah naik pesawat mungkin bisa tahu. Kalau siang, tapi kalau malam gak kelihatan. Itu belum apa-apanya ibu. Langit itu masih tinggi lagi sana. Nah antara langit dan bumi, kan langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat itu jaraknya seperti apa? Jaraknya kan 500.000 tahun ya perjalanannya. Makanya kalau ada orang bilang ke langit, kayaknya ya kalau memang di tengah-tengahnya mungkin ya. Karena pesawat apa misalkan bulan ya, ada orang ke bulan. Kalau tahu benar, bulan bukan di langit, kan di tengah-tengah, ya benar nggak? Bulan itu bukan nempel di langit, bukan nempel di langit kan? Tapi di antara langit dan bumi kan? Jadi di tengah-tengah. Jadi misalkan benar nih ya, benar orang ke bulan itu bisa, tapi belum ke langit. Langit itu kan masih jauh, langit kedua. Ini langit pertama. Langit kedua jaraknya subhanallah ya. Nah ini jarak antara surga yang pertama, kedua, ketiga itu, satu, kedua itu jaraknya seperti bainas samawati wal ard. Fa idza sa'altumullahu fas'aluhu firdaus. Nah ini kata Nabi SAW, jika kalian meminta surga, jangan tanggung-tanggung ibu. Jangan tanggung-tanggung, mintalah jannah apa? Firdaus. Fa innahu awsatu al-jannah wa a'lal jannah. Arahu fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Jika kalian memohon kepada Allah maka mohonlah firdaus, jangan minta surga ini. Allahumma inna nas'aluka al-jannah firdaus. Karena jannah firdaus itu adalah jannah paling tengah dan yang paling tinggi. Di atasnya ada arsy Allah. Dan dari surga tersebutlah mengalir sungai-sungai, subhanallah ya. Jadi ini penafsiran kedua bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan indikasi yang tadi, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh dan seterusnya ya. Itu orang yang mentauhidkan seperti ini sampai tadi meyakini surga itu ada, neraka itu ada. Itu berarti akidah ibu. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penafsir kedua, mereka akan dimasukkan ke surga dengan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya ya berapa di bawah, kalau lebih tinggi naik lagi seperti itu. Dan hadis yang mulia ini juga, hadis yang tadi panjang ibu, itu juga membantah ya seluruh aliran kekufuran.
ya, membantah seluruh aliran kekufuran. Orang-orang kafir itu kan nggak meyakini Allah itu sesembahannya, nggak dibantah. Kemudian juga membantah orang Yahudi yang menyatakan Isa adalah anak zina. Faliyudzubillah. Ya benar nggak, Bu? Orang Yahudi itu mengatakan apa? Ya, Nabi Isa itu anak zina. Maka dibantah oleh hadis yang mulia ini. Wa anna Isa abdullah. Isa itu hamba Allah. Wa rasuluhu, utusan Allah. Begitu juga hadis yang mulia ini membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan apa? Bahwa Isa itu adalah Allah, bahwa Isa itu anak Allah. Membantah hadis ini adalah membantah orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa itu Allah, atau mereka mengatakan Isa itu anak Allah, ya. Seperti itu. Dan kemudian membantah sebagian falasifah, ya, orang ahli falsafah yang mengingkari adanya surga dan neraka. Mereka itu nggak mengimani, Ibu. Ada sebagian orang tidak mengimani ada surga, ada neraka. Kemudian juga membantah kaum musyrikin penyembah berhala dan yang lainnya, ya, seperti Jahmiyah dan Asy'ariyah yang mengingkari Allah itu berbicara dengan hakiki, dan juga membantah orang-orang Sufiyah yang ketika mereka berlebihan terhadap Nabi, ya, sehingga Nabi itu diangkat oleh mereka sampai derajat kepada ketuhanan. Ini dalil yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni sisi pendalilannya demikian. Yang ketiga, dalil yang ketiga itu disebutkan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka dimasuki, ya, orang yang mengucapkan apa, Ibu? La ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yakni mereka lah orang yang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dari hadis yang mulia ini, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan diharamkan neraka bagi mereka. Diharamkan. Kalau diharamkan itu berarti tidak akan dimasukkan ke dalamnya, gitu, Ibu, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat tauhid, artinya orang yang bertauhid, Ibu, ya, itu akan diberikan keutamaan, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dirinya untuk dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dengan catatan, mereka lah orang-orang yang mengucapkannya ya betaghi bidzalika wajhallah. Namun mereka lah orang yang mengucapkannya itu mengharap apa, Ibu? Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, maka dalam hadis yang mulia ini sesungguhnya Allah akan mengharamkan atasnya itu neraka, dan pengharaman dari neraka merupakan kelaziman dan memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau Allah mengharamkan bagi orang yang bertauhid itu diharamkan untuk memasuki neraka, pasti dia akan dimasukkan ke, iya, karena di sana ada berapa tempat? 2 tempat. Ya, kalau seseorang diharamkan untuk memasuki neraka, maka udah jaminan pasti dia akan mendapatkan surga. Juga sebaliknya, kalau seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga, faliyudzubillah, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan demikian, maka tentu dia akan mendapatkan ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nggak ada di antaranya gitu. Kalau nggak neraka, ya surga, di tengah-tengah. Tidak ada. Jadi itu udah pasti. Kalau seseorang nggak masuk surga, pasti neraka. Kalau nggak neraka, ya pasti surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, jadi jika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, dan memurnikan diri dari kesyirikan, ya, memurnikan diri dari kesyirikan. Jadi bukan orang yang mengucapkan saja, ibu-ibu, ya. Maka kemarin saya sampaikan, orang yang disebut mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbi, ya, atau yabtaqi bidzalika wajhallah,
Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, mengharap wajah Allah, itu adalah orang yang membebaskan diri ya dari kesyirikan, memurnikan diri dari kesyirikan. Itu yang disebut dengan mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, namun ternyata perbuatannya masih berbuat kesyirikan. Ini belum sampai derajat khalisan fi qalbi, atau belum sampai derajat yabtaghi bidzalika wajhallah, belum sampai derajat mengharap pahala atau wajah Allah Subhanahu wa taala saja, belum. Karena rincian dari para ulama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas itu maksudnya adalah mereka itu memurnikan diri dari kesyirikan, Sekali lagi, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan memurnikan diri dari kesyirikan, namun masih melakukan sebagian dosa dan kemaksiatan sehingga ia meninggal sebelum bertobat, Ibu ya, maka orang seperti ini akan dibawa kehendak Allah. Ada dua keadaan, Ibu nih. Ketika ada orang yang berbuat mengucapkan la ilaha illallah, Ibu ya, dia ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak berbuat kesyirikan, artinya ikhlas, tapi di sisi lain dia masih berbuat kemaksiatan. Dosa, tapi bukan di sisi syirik ya. Bukan dosa syirik. Dosanya mungkin ya, dosa berbohong, dosa menipu, dosa falidzubillah berzina, dosa yang lain. Ya, tapi bukan dosa kesyirikan, Ibu ya. Maka orang seperti ini itu akan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nih, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak menghapuskan dosa-dosanya seluruhnya, Ibu, secara langsung dosa-dosa seluruhnya. Artinya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, ya, atau dia mengamalkan la ilaha illallah khalisan fi qalbi, yabtaghi bidzalika wajhallah, mengharapkan pahala wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Namun dalam sisi lain dia pasti berbuat dosa. Dosa A, dosa B, dosa C gitu ya. Tapi bukan dosa kesyirikan. Maka yang pertama adalah keadaan pertama, bisa saja jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan langsung diampuni dosa semuanya. Dan ini bisa. Bahkan ini merupakan keutamaan apa? Tauhid. Keutamaan tauhid. Maka ketika itu dia langsung dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menyentuh dari neraka sama sekali. Sehingga dia memperoleh apa? Ya. Memperoleh julukan apa? At-tahrimu mutlak. Orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka secara mutlak. Subhanallah. Ini, Ibu, yang kita harapkan, karena jujur ya, kita sebagai manusia yang lemah, Ibu ya, tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa, tidak ada, Ibu, manusia selain dari Nabi SAW, selain dari kecuali Nabi SAW. Iya. Maka ketika kita membawakan, ya, kita membawa dosa, ya, membawa dosa, tapi bukan dosa syirik, namun juga kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, khalisan fi qalbi, yabtaghi bidzalika wajhallah. Mudah-mudahan kita berharap dosa-dosa yang kita bawa tersebut diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menyentuh api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dijelaskan di bab 3 itu tadi. Biduni bi ghairi hisab, kan? Tadi yang Ibu baca. Ya, ini apa? Judulnya, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Ya, buat apa dimasukin ke neraka? Dihisab aja enggak, Ibu? Artinya ketika seorang udah memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan tauhidnya, karena mentauhidkan semurni-murninya. Namun sekali lagi, tauhid yang murni itu perjuangannya berat. Banyak halangan, rintangan di sana sini, Ibu. Berat. Tapi kita mencoba dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibu ya. Jadi jika Allah berkehendaki orang ini diampuni segala dosanya karena membawa dosa selain syirik, ya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Keadaan yang kedua, bisa juga, ini juga kehendak Allah, dia dibersihkan dulu di mana, Ibu?
di api neraka. Faliyuzubillah. Ya udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa mampir, nggak apa-apa. Wah, jangan ibu, jangan menjadi cita-cita murni, cita-cita tulus ini neraka dulu, jangan. Ya, ibu aja kalau minum kopi ditiup ya, bener nggak? Kalau minum kopi langsung diminum apa ditiup dulu? Berarti ibu takut panas kan? Takut lidahnya itu kena panas bisa nggak berasa apa-apa nanti. Itu kok sombong sekali ada yang mengatakan neraka nggak apa-apa. Jangan. Itu mau minum kopi aja ditiup-tiup dulu. Minum teh hangat juga harus ditiup-tiup dulu. Walaupun nggak boleh ya. Tapi minimal ada orang seperti itu minimal menunjukkan bahwa kita itu takut kepada hal yang panas gitu ya. Walaupun surga itu bukan hanya panas, tapi juga dingin. Ibu ya, neraka itu maaf, itu bukan hanya panas, tapi juga dingin. Pernah dengar ibu ya? Jadi hukuman Allah Subhanahu wa taala faliyuzubillah di neraka itu bukan hanya panas ibu, tapi juga dingin. Oh nggak apa-apa dingin Ustaz, sok ibu tangannya masuk ke freezer 5 menit aja, pegang es batu dah. Gimana ibu? Udah kelepek-kelepek tangannya kan? Ya, ibu ke puncak misalkan atau ke tempat yang mana yang dingin, ibu sudah nggak kuat saya seperti itu kan? Sampai menggigil begitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai diremehkan ibu-ibu ya. Nah ini ada pertanyaan juga, dan ini ditanyakan pada Syekh juga. Itu syaitan Ustaz, itu bukannya dari api? Iya. Kalau masuk api gimana? Gimana jawaban ibu kalau seperti ini? Kalau ditanya oleh anak atau orang lain, syaitan aja masuk neraka, syaitan kan dari api, dimasukkan ke api, seneng atuh Ustaz, gitu ya? Apa jawaban ibu? Hah? Syaitan dari api dimasukkan ke api. Kira-kira gimana? Ibu jawabannya gimana? Hah? Bingung ya? Udah tanya Ustaz aja dah, sebelah. Nah ini ditanya pada seorang syekh juga. Saya ditanya oleh muridnya juga demikian. Bagaimana nanti keadaan syaitan ketika dia itu dari api diciptakan, tapi dimasukkan ke dalam api? Maka Syekh ini nggak usah jawab pakai omongan, tapi ternyata Syekh ini apa yang dilakukan? Ambil tanah yang kering, kemudian dipukulkan kepada orang ini. Sakit banget, sakit nggak? Kita dari mana? Dari tanah. Tuh pukul pakai tanah gimana? Tuh gambarannya ya. Jadi nggak usah dijawab. Gak usah dijawab pakai mulut, tapi pakai ini aja. Gusat tanah yang gede-gede, yang kecil aja segini. Oh ya, lempar kena kepala. Udah langsung peng gitu kan? Bagaimana dengan tanah yang sebrak begitu? Tuh ada orang yang meninggal karena keguguran apa namanya? Longsor kan? Itu kenapa itu? Itu kan dari tanah juga. Berarti kuat harusnya ya? Enggak. Artinya ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekuatan syaitan juga terbatas. Dan yang kedua, ya tadi disebutkan bahwa neraka itu juga bukan hanya panas, tapi dingin. Jangan dibilang dingin enak Ustaz, jangan. Kalau dingin-dinginnya yang ibu bisa atur, bisa kayak AC 16, udah kedinginan tuh 20 kedinginan, 24, 25. Kalau sana nggak bisa, kita nyuruh sama malaikat, kan nggak bisa. Baik, jadi yang kedua ibu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia dibersihkan dulu dosa-dosanya dari api neraka. Kalau dosanya hilang, dosanya udah bersih, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa ibu-ibu yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus memenuhi persyaratan. Di antaranya ada ikhlas karena Allah. Karena itu ibu-ibu perlu diketahui bahwa hanya sekedar mengucapkan tanpa memahami maknanya, tanpa memahami hakikatnya, ya, tanpa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ya meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah yang kita ucapkan itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, maaf. Kadang-kadang orang yang stres aja,
mengucapkan la ilaha illallah. Bener gak, Bu? Iya. Orang yang stres, maaf ya, itu mengucapkan la ilaha illallah juga. Namun apakah mereka memahami maknanya? Enggak. Ya, bahkan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik itu orang yang bagaimana? Orang yang bermuka dua, ya. Di sini mengucapkan A, di sini mengucapkan B. Mereka tidak ikhlas. Ya. Mereka tidak ikhlas. Maka mereka pun enggak akan berguna ucapan mereka. Maka di surat Al-Baqarah, ya, di antara di halaman yang kedua itu kan disebut apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu, ya, ketika mereka itu bersama orang-orang yang beriman, mereka apa? Qalu amanna. Mereka mengucapkan apa? Saya beriman kayak kalian, seperti itu. Saya beriman seperti kalian. Artinya ya mereka, tapi kalau khalau ila syayatinihim, mereka bersama setan-setan mereka, bersama orang-orang yang mereka ini, mereka mengatakan apa? Ya saya bersama kalian, ya, dan saya itu hanya memperolok-olok mereka. Ini orang-orang munafik seperti itu. Falyudzubillah, ya, kita jangan sampai memiliki sifat yang demikian. Jadi ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang ketiga, yang keempat, yang kelima masih ada. Sepertinya tidak nyangkut ibu-ibu, ya. Dan dalil yang keempat, yang kelima, ini masih ada 2 dalil. Insya Allah kita lanjutkan di pekan akan datang, insya Allah ta'ala, kalau Allah mengendaki. Artinya kesimpulan dari pertemuan di pagi yang mulai ini, ibu-ibu, dari dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, yang belum selesai, ya, itu menunjukkan bahwa keutamaan atau keistimewaan tauhid, ibu, disebutkan di sana yang pertama apa? Yang mereka adalah orang yang akan diberikan keamanan, ibu, ya. Akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insya Allah, ibu, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin berikan keamanan, berikan hidayah, petunjuk. Jadi hidup kita nggak terombang-ambing, ibu, insya Allah taala. Insya Allah kita tidak akan terombang-ambing, karena ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keamanan, jaminan keamanan. Ini yang mengatakan Allah, ibu, bukan kita, bukan saya. Maka yakinlah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka Allah akan mendatangkan keamanan. Kita akan dijamin keamanan jadi dimanapun kita berada. Baik, yang kedua, dalil yang kedua kita sudah sebutkan bahwa jaminan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan surga. Ya, di lafaz tadi ada khalahullah al-jannah ala ma kana minal amal. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya, subhanallah, ibu, ya. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang dalil yang ketiga atau yang ketiga keutamanya adalah bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan fi qalbi yabtaghi bidzalika wajhallah, mereka lah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Adapun dalil yang keempat, kelima, dan ini lanjutan dari keutamaan tauhid ini, maka insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan, wallahu a'lam bishawab, dari ibu semua, ya. Pertanyaan bisa dari sekitar ini atau mungkin ada yang lain. Bisa berbagi, kalau memang saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau memang tidak, buat PR. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan, ibu. Lima pertemuan belum ada pertanyaan, kan? Subhanallah, ya. Gak apa-apa, ibu, pertanyaannya jangan malu. Pertanyaan itu satu, yang penting jangan ngetes, ya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ngetes. Satu, gak boleh nih. Dua, buat bandingin, itu juga gak boleh, ya, ibu, ya. Ibu udah tahu misalkan jawaban dari Ustadz Fulan A, ya. Ibu kemudian minta biar nanti ini, apalagi ada yang mengatakan gini,
tapi kata Ustadz Fulan begini Ustadz. Nah itu jangan banget itu ya. Karena biasanya jawaban apa yang disampaikan oleh Ustadz A, Ustadz B itu berdasarkan dari satu dalil, yang kedua adalah keilmuannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, mending dibandingkan sama Ustadz, bandingin sama tetangga. Begitu Ibu ya. Tanya, Ustadz, puasa Syawal sama puasa Qadha duluan mana? Begitu Ibu ya? Sering kan? Nah, Ustadz jawab, langsung memilih pendapat yang memang mungkin jadi pilihannya, dan ini pun bukan dari pikiran dia ya kan? Oh, boleh puasa Syawal, puasa Qadha nanti aja. Ibu bilang, tapi kata tetangga saya Ustadz begini. Nah, itu jangan. Tetangga lagi ya, dibanding-banding sama guru-guru kita, jangan ya. Itu. Atau pertanyaan yang lain seperti misalkan, Ustadz, ibu hamil menyusui itu qadha aja atau fidyah aja atau qadha sama fidyah? Begitu ya? Ada Ustadz jawab, fidyah. Ibu bilang, kata tetangga saya qadha Ustadz. Ya, ibu nanya tapi bandingin sama tetangga. Gitu. Jangan ya, ini ghairu adab, sepertinya belum ada adab. Allah alam bisawab. Seperti itu kurang lebih ya. Monggo Ibu. Jangan malu. Monggo. Izin bertanya. Itu cara memandikan jenazah, ketika itu ada orang yang memandikan jenazah dengan ditaburi tanah basah, gimana itu Ustaz? Ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Ini bagian dari akidah juga ini sebenarnya ya. Bagian dari akidah insyaallah. Syukran ya, jazakillah khair Ibu pertanyaannya. Segala sesuatu Ibu, ketika itu masalah ibadah, apalagi mengurus jenazah, itu merupakan ibadah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, bahkan menguburkannya ya. Itu ibadah, bahkan memang kewajiban ahli warisnya ya untuk melakukan demikian. Maka segala ibadah, maka kembalikan kepada petunjuk siapa? Nabi SAW. Ya, saya nggak tahu caranya seperti apa itu Ibu ya. Tapi kalau memang secara ini saya tidak mendapatkan contoh dari Nabi SAW ketika memberikan ya pengarahan atau mencontohkan cara memandikan jenazah itu dengan tanah ya. Siapa yang digosokin? Gosokin banyak gitu. Ke muka. Ketika setiap orang yang memandikan itu pasti ditaburi itu katanya ini biar najisnya hilang. Oh, Masya Allah. Jadi begini. Oh, maksudnya orang yang sudah memandikan. Yang memandikan baik. Itu jenazahnya di kayak model sabun gitu. Oh, kayak gitu. enggak. Wallah alam bisawab, itu tidak Ibu ya. Tidak ya. Berarti itu memandang itu najis mughaladzah itu. Ya, karena cara memandikan orang yang najis mughaladzah, terjilat anjing ya, itu dibasuh 7 kali. Itu kan enggak. Itu ya Allah, ya Rabb. Nah. Kan dia dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi kita usaha sama tanah, astagfirullah. Begitu. Jadi keyakinan nih, wallah alam bisawab, itu tidak ada petunjuknya, Ibu ya. Tidak ada petunjuknya Ibu ya. Kalau memang misalkan begini, mungkin orang yang baru mengurusin jenazah, kemudian dia mandi, Allah alam, mungkin itu boleh. Ya, mandi besar, maksudnya sampai di benih. Tapi kalau harus pakai tanah dan kemudian ada keyakinan itu, ya kita kan ini dari tanah pasti ke tanah lagi. Itu tidak, wallah alam, saya tidak pernah mendengar demikian ya. Maka memang ya kalau begini perlu sebenarnya ibu-ibu pelatihan jenazah, terutama ibu-ibu nih. Karena kadang-kadang kalau yang meninggal ibu-ibu kan pada ibu-ibu takut ya. Ibu aja gitu sampai siang nggak diurusin gitu kan ya. Akhirnya diurusin sama laki-laki kan, nggak, jangan kan? Tuh, atau minimal maaf ya, diurusin sama orang lain yang udah sepaket. Kemudian keluar biaya. Ini lagi susah kok keluar biaya kan? Begitu nawar lagi, nggak mau segitu kalau nggak mau gitu. Jadi ibu-ibu harus bisa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada kalau tidak ada di situ, maka dosa semua kan? Seperti itu. Jadi ibu latihan gitu kan. Jadi nanti memang lumayan kalau latihan ini bisa 2 jam 3 jam Ibu ya. Ibu harus ini karena ada materi ininya, prakteknya gitu, siapa yang jadi dimandi nanti gitu ya. Kalau nggak pernah mau bonekanya ya.
Nanti kan nanti ada caranya, cara mengkafani seperti apa, seperti itu nanti ada. Ya kemarin juga ada yang apa namanya? Saya lihat ada jadwal itu untuk ummahat, atau kalau enggak misalkan ibu tidak ikut, di sini tidak ngadain, ada mana ibu ikut. Tapi biasanya kan dari nonton doang. Tapi kalau di sini kan ibu bisa melihat bagaimana cara gitu mempraktikannya ya. Mulai dari talqin, kemarin kan saya sampaikan ya. Ada orang yang tidak bisa mentalqin seperti itu, ya. Demikian ibu, pertanyaan bagus sekali, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Jadi kalau memang kita tidak punya ilmu, maka lebih baik kita jangan ikut-ikutan, gitu ya. Afwan ibu, afwan, wa jazakallahu khair ibu. Baik, satu lagi, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ditutup dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan akan datang, insya Allah ta'ala. Ya, baik, jangan malu-malu ibu. Ini satu ibu, masya Allah ya. Pertanyaan biasanya menjadi ilmu bagi yang lain ya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.